Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbicara, Bapak Dr. Rio Kurniawan, MPD, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Bunga Marcella, ingin mengajak kita semua untuk mendiskusikan sebuah kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu program MBG atau makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar kebijakan biasa, melainkan bagian dari upaya besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun seperti halnya kebijakan publik lainnya, MBG tidak luput dari perdebatan, ada yang mendukung, ada pula yang mengkritis. Melalui pidato ini, saya tidak bermaksud mengarahkan kita pada satu kesimpulan tunggal, melainkan mengajak kita berpikir lebih terbuka, kritis, dan kontekstual. Karena dalam realitas hari ini, sebuah kebijakan tidak bisa lagi dilihat hanya dari satu sisi. Kita perlu membedahnya dari berbagai sudut pandang agar tidak terjebak pada penilaian yang dangkal. Hadirin yang saya hormati, jika kita mulai dari sisi yang mendukung, program MBG memiliki landasan yang cukup kuat. Kita semua tentu menyadari bahwa persoalan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Kasus stunting, kekurangan gizi, hingga pola makan yang tidak seimbang masih banyak ditemukan, terutama di kalangan anak usia sekolah. Dalam konteks ini, kehadiran program MBG dapat dilihat sebagai bentuk intervensi negara untuk menjamin hak dasar anak, yaitu mendapatkan asupan nutrisi yang layak. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan di sekolah, peserta didik tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga mendapatkan dukungan fisik yang memadai. Kita perlu memahami bahwa kemampuan belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga kondisi fisik. Anak yang kekurangan gizi cenderung sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan kurang optimal dalam menyerap pelajaran. Maka, program ini sebenarnya menyasar akar masalah yang cukup fundamental. Selain itu, dari sisi sosial ekonomi, program MBG juga memberikan dampak yang signifikan. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya makan anak seringkali menjadi beban tambahan. Dengan adanya program ini, setidaknya ada pengurangan tekanan ekonomi, terutama bagi orang tua yang harus memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Tidak berhenti di situ. Jika dikelola secara tepat, program ini juga berpotensi menggerakkan roda ekonomi lokal. Misalnya, bahan makanan dapat disuplai dari petani lokal. Pelaku UMKM dapat dilibatkan dalam pengolahan makanan, dan distribusi bisa membuka lapangan kerja baru. Artinya, program ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Namun demikian, teman-teman sekalian, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kritik yang muncul. Karena justru dari kritik inilah kita bisa melihat celah yang perlu diperbaiki. Salah satu isu yang paling sering disoroti adalah terkait anggaran. Program MBG tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Mengingat cangkupannya luas dan dilakukan secara berkelanjutan, hal ini memunculkan pertanyaan yang cukup krusial. Apakah pengguna anggaran ini sudah menjadi prioritas yang tepat? Sebagai pihak berpendapat bahwa dana tersebut mungkin bisa dialokasikan untuk sektor lain, seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan fasilitas pendidikan, atau pengembangan kurikulum. Ini bukan berarti program MBG tidak penting, tetapi lebih pada bagaimana menentukan skala prioritas dalam kebijakan publik. Selain itu,
Tantangan juga muncul dalam aspek implementasi. Menyediakan makanan bergizi dalam jumlah besar bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak aspek teknis yang harus diperhatikan, mulai dari kualitas bahan, proses pengelolaan, distribusi, hingga pengawasan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko seperti makanan yang tidak layak konsumsi, ketidaktepatan distribusi, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran bisa saja terjadi. Disinilah pentingnya sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan program. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran terkait dampak jangka panjang. Program bantuan, jika tidak diiringi dengan edukasi dan pemberdayaan, berpotensi menimbulkan ketergantungan. Masyarakat bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah tanpa memiliki dorongan untuk mandiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya bersifat memberi, tetapi juga mendidik. Misalnya, dengan menyertakan edukasi tentang gizi, pola makan sehat, dan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebagai bagian dari dunia akademik, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi penonton. Kita dituntut untuk mampu membaca realitas secara kritis, berbasis data, dan tetap objektif. Peran kita bukan sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan alternatif sosial. Karena pada akhirnya, tujuan dari kebijakan seperti MBG adalah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa program MBG adalah sebuah ikhtiar. Ia bukan kebijakan yang sempurna, tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kita semua, pemerintah, masyarakat, dan akademis berperan aktif dalam mengawal dan memperbaikinya. Semoga kita tidak hanya menjadi generasi yang kritis dalam berpikir, tetapi juga bijak dalam menyikapi, serta berani berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebagai bagian dari dunia akademik, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi penonton. Kita dituntut untuk mampu membaca realitas secara kritis, berbasis data, dan tetap objektif. Peran kita bukan sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan alternatif sosial. Karena pada akhirnya, tujuan dari kebijakan seperti MBG adalah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa program MBG adalah sebuah ikhtiar. Ia bukan kebijakan yang sempurna, tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kita semua, pemerintah, masyarakat, dan akademisi berperan aktif dalam mengawal dan memperbaikinya. Semoga kita tidak hanya menjadi generasi yang kritis dalam berpikir, tetapi juga bijak dalam menyikapi, serta berani berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.